Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rehan. Kali ini saya ingin mendemonstrasikan proyek tugas akhir saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Sosial menggunakan metode SAW. Oke, kita langsung aja masuk ke proyek tugas akhir. Tama-tama saya buka ini dulu. Kita coba jalankan. Nah, oh iya, sebelum itu untuk menjalankan aplikasi sudah sepastinya kita harus terhubung dengan database server. Di sini saya menggunakan XAMPP. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi yang menampilkan form login. Coba kita login. Oh ya, sebelumnya saya juga sudah menginput beberapa data login. Jadi kita coba langsung login utama aja. Login berhasil. Dan berikut adalah tampilan awal dari aplikasi yang menampilkan dashboard utama. Di sebelah kiri ada button-button menu, dan di sebelah kanan ini adalah konten mainnya. Pertama-tama di tampilan dashboard menampilkan rincian ringkasan aplikasi dan cara penggunaan aplikasi. Yang pertama-tama, untuk menggunakan aplikasi kita harus masuk ke menu data kriteria untuk menginput data kriteria yang akan digunakan dalam proses seleksi penerima bantuan sosial. Setelah menginput data kriteria, kita langsung masuk ke menu data subkriteria untuk menentukan rincian penilaian dari setiap kriteria dan menentukan nilai-nilainya nanti. Setelah menentukan subkriterianya, lalu masuk ke menu data alternatif. Data alternatif ini kita menginput data warga yang akan diseleksi untuk penerima bantuan sosial. Setelah data sudah terinput, masuk ke menu proses. Yang pertama, data penilaian. Kita menginput penilaian dari alternatif berdasarkan kriteria yang tadi kita sudah input. Setelah kita menghitung penilaian, lanjut masuk ke menu data perhitungan untuk melakukan proses perhitungan dari penilaian. Setelah selesai melakukan perhitungan, masuk ke data hasil akhir. Di data hasil akhir ini akan menampilkan ranking dari calon penerima bantuan sosial nanti. Dan di menu data user ini adalah menu untuk login, untuk pendaftaran login aplikasi. Dan terakhir di sebelah kiri ini ada menu logout yang berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Oke, kita langsung coba masuk aja ke menu data kriteria. Nah, berikut adalah tampilan menu data kriteria, di mana ada beberapa tombol yang terlihat tambah, edit, hapus, cetak, table data, dan search data. Untuk tombol tambah, ini berfungsi untuk menambah data kriteria atau menambah data. Coba kita klik, dia akan langsung masuk ke section atau ke konten formulir data kriteria.
Dan buat tombol edit ini berfungsi untuk mengedit data. Cara menggunakannya, kita klik data mana yang ingin kita edit, lalu kita klik button edit. Maka akan muncul form edit data kriteria. Dan untuk hapus, kita klik data mana yang ingin kita hapus, lalu kita klik hapus. Sebagai contoh, kita coba input data kriteria. Maka data berhasil disimpan, akan masuk ke data table. Untuk mengeditnya, kita klik edit. Misalkan maka akan tampilan berhasil diubah. Ya, kita ingin menghapus, klik data, lalu kita klik hapus. Maka data berhasil dihapus. Untuk search data, ini kita klik saja, kita cari datanya berdasarkan kode kriteria atau nama kriterianya. Karena saya sudah menentukan kriteria-kriterianya, jadi kita lanjut ke data subkriteria. Oh ya, ini ada button cetak yang berfungsi untuk mencetak data kriteria. Kita coba klik, maka akan tampil laporan data kriteria yang bisa kita simpan PDF dan yang lain-lain. Oke, lanjut. Setelah kita menginput data kriteria, kita masuk ke menu data subkriteria untuk menentukan subnilai setiap kriterianya. Berikut adalah contoh datanya. Saya sudah menginput. Kurang lebih di sini tampilannya sama dan fungsinya juga sama. Ketika kita tambah, maka akan muncul formulir tambah. Untuk edit, kita harus klik data mana yang kita edit. Dan untuk hapus, kita klik datanya dulu, baru kita hapus. Dan button cetak ini sama fungsinya untuk mencetak data subkriteria. Maka akan muncul data subkriteria laporan. Setelah menginput data subkriteria, menentukan data subkriterianya juga, kita langsung ke menu selanjutnya, ke data alternatif, yaitu data calon para penerima bantuan sosial. Kita di sini tampilannya sama ya, kurang lebih ada 3 tombol dan tombol cetak dan tombol dan search, fitur search. Kita coba tambah saja ya untuk melihat nanti hasil proses perhitungannya. Contoh, maka data masuk. Satu lagi deh. Selesai sudah menginput master data, lanjut ke menu proses untuk proses perhitungan daripada metode SAW. Pertama kita harus ke menu data penilaian terlebih dahulu untuk menginput nilai daripada alternatif atau pada calon penerima bantuan sosial. Di sini ada 2 tombol, tombol aksi dan tombol cetak. Cara memberi penilaian terhadap alternatif, kita klik dulu data
alternatif mana yang kita ingin beri nilai. Misalkan tadi ini ya, ini kita klik tambah. Nah, di sini akan menampilkan kriteria dan subkriterianya. Misal, coba aja kita simpan, berhasil, lanjut sama sini ya. Klik dulu datanya. Terjadi problem. Nah, data penilaian Nina di sini juga akan menampilkan nama ya. Kita klik. Misal aja berhasil disimpan. Ketika nanti misal ingin mengedit data, kita klik saja data yang kita ingin edit data nilainya. Nanti button akan berubah menjadi edit. Misal sini. Setelah selesai memberi penilaian, lanjut ke proses ke data perhitungan untuk dilakukannya perhitungan dengan menggunakan metode SAW. Berikut adalah tampilan awal dari data perhitungannya. Ada beberapa tabel di sini. Yang pertama ada matriks keputusan yang nanti akan memperlihatkan alternatif dan beberapa nilai-nilainya. Caranya kita klik lihat di sini, nanti akan menampilkan matriks keputusan. C1 ini kriterianya, dan nilai-nilai ini adalah nilai subkriterianya yang tadi kita lakukan di data penilaian. Setelah matriks keputusan, kita lanjut ke normalisasi matriks. Kita klik hitung, maka berikut adalah nilai-nilai yang telah dinormalisasi. Otomatis akan menghitung. Setelah dinormalisasi, kita lakukan hitung nilai preferensi. Dan dia akan menghitung nilai preferensinya secara otomatis dan akan memunculkan pesan bahwa hasil telah selesai diperhitungkan. Nah, setelah dilakukannya proses perhitungan, kita lanjut ke menu data hasil akhir. Nah, berikut adalah data hasil akhir tampilan awal yang menampilkan hasil rekomendasi dari para calon penerima bantuan sosial. Di sini ternyata Nina adalah peringkat yang pertama, yang artinya dia yang layak untuk dapat menerima bantuan sosial. Dan kita klik cetak, maka akan mencetak juga data laporan hasil akhir. Nah, selesai sudah, kita klik. Kita coba sekarang masuk ke menu data user atau data login. Berikut ada tampilannya. Kurang lebihnya di sini sama ya dengan menu master data, yang dimana ada 3 button, tambah, edit, dan hapus, dan cetak, dan fitur search data. Jika kita tambah, maka akan masuk ke formulir tambah data. Dan edit, kita klik dulu data mana yang kita ingin edit, dan klik edit. Dan ada hapus, kita klik dulu datanya, lalu kita klik hapus. Dan ada tombol cetak yang akan mencetak data laporannya. Dan tombol logout yang terakhir untuk keluar dari aplikasi. Dan seperti itu.
Itulah demo dari aplikasi tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.